Bab 334. Bagaimanapun, teman sekelas Chuck berpikir bahwa Chuck hanya beruntung. Dia tampaknya tidak memiliki karisma untuk menjadi kaya sama sekali, itu semua berkat keberuntungannya. Dia memiliki keberuntungan yang selalu diimpikan orang, dan itu membuat semua orang sangat iri. Mereka menghela nafas dan berpikir, apakah Chuck mengambil semua keberuntungan mereka? Bagaimana dia bisa selalu menjadi orang yang menemukan uang? Mereka menghela nafas sambil menunggu teh susu gratis dalam antrian. Lara, apakah Chuck membeli teh susu secara kredit? Teman sekelas Lara bertanya. Apaan sih? Yang Chuck punya cuma uang, kenapa dia harus beli secara kredit? Apa pikiranmu penuh omong kosong? Lara mengutuk karena dia kesal. Dia senang bisa bekerja, tetapi pertanyaan itu mengganggunya. Namun, dia dulu sama seperti mereka. Kata-kata Lara membuat mereka gelisah. Hei, Lara, bukankah kamu yang paling memandang rendah Chuck? Mengapa kamu berbicara untuknya sekarang? Itu sangat tidak biasa. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Salah satu teman sekelasnya berkata dengan sedih. Meskipun itu tidak mungkin, semua orang di kelas tahu bahwa Lara adalah seorang penggali emas. Chuck bukanlah orang kaya. Alasan mengapa dia mentraktirnya teh susu adalah karena dia cukup beruntung telah menemukan sejumlah uang. Tapi tidak ada yang selalu bisa seberuntung itu. Siapa yang tahu dia mungkin menghabiskan semua uang yang dia miliki setelah memberi semua orang di sekolah secangkir teh susu masing-masing? Lara langsung tersipu, dia mengambil 2 cangkir teh susu dan menyerahkannya kepada teman-teman sekelasnya. Lara berteriak, selanjutnya tolong, tersesat, kamu menghalangi jalan. Para siswa itu saling memandang dengan cemas. Apakah itu berarti dia menyukai Chuck? Apa bagusnya Chuck? Itu tidak mungkin. Pasti karena Lara tidak punya waktu untuk menjawabnya. Meskipun Lara bukan gadis tercantik di sekolah, dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dia bisa mendapatkan pria manapun yang dia inginkan. Mengapa dia memilih Chuck? Itu tidak masuk akal sama sekali. Frieda melewati alun-alun dan melihat banyak siswa. Selain mereka yang mengantri, semua orang memegang secangkir teh susu. Dia bertanya-tanya apakah Chuck benar-benar membelikan semua orang secangkir teh susu. Dia benar-benar membenci orang-orang yang hidup di luar kemampuan mereka. Wow, ini Rolls-Royce. Elena berseru ketika dia melihat mobil itu sementara Betty masih di sana. Frieda bisa melihat itu dan dia berkata, apa yang hebat tentang itu? Kurasa itu milik bos alun-alun. Apa hubungannya dengan yang lain? Frieda melirik Chuck di kerumunan dengan sengaja, menunjukkan bahwa dia tidak berpikir bahwa mobil itu ada hubungannya dengan Chuck. Adapun bos alun-alun, Chuck hanya bersikap sok dan membawa banyak pelanggan ke alun-alun. Bos mungkin berpikir bahwa orang-orang seperti Chuck tidak berguna selama sisa hidup mereka. Itu benar. Omong-omong, Frieda, jika seseorang yang memiliki Rolls-Royce meminta WhatsApp Anda, apakah Anda akan memberikannya? Elena bertanya karena dia iri. Ya, tapi dia tidak bisa lebih tua dari 35 tahun, jawab Frieda. Dia memiliki standarnya sendiri. Tetapi hanya orang-orang yang lahir dengan sendok perak yang mampu membeli Rolls-Royce pada usia ini, kata Elena dan kebetulan melihat Aaron, yang sedang mengemudi. Aaron ada di sana, kata Elena kemudian. Frieda menoleh dan melihat Aaron mengeluh tentang sesuatu. Saat itu, Aaron juga melihat mobil Frieda. Dia sudah mendapatkan baju ganti di dalam mobil. Tak perlu dikatakan, dia pergi ke Frieda. Karena hari semakin larut, dia berpikir bahwa mungkin ada kesempatan dia bisa makan malam dengan Frieda. Jika makan malam mungkin, sesuatu yang lain mungkin juga mungkin. Haha, dia menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Harun melambaikan tangannya. Frieda mengerutkan kening dan berhenti dengan ragu-ragu. Jendela itu kemudian diturunkan. Kebetulan sekali, Aaron tersenyum dengan gaya kesatrianya yang biasa. Ya, wajah Frieda tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan lembut. Elena bertanya, hei, pria itu, Chuck? Atau Chuck? Apakah dia benar-benar membayar tagihan untuk mentraktir semua orang? Itu sekitar $100.000. Dia pasti kesakitan. Ya, Harun mengangkat bahu. Elena melengkungkan bibirnya dan berkata, dia pasti tertekan. Pria yang sok. Aku benci orang seperti dia. Aku juga. Ternyata dia kenal pemilik kafe itu. Dia mungkin akan membayarnya secara kredit, kata Aaron. Oh, benarkah? Aku tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan atau uang. Sekarang, dia bahkan membeli teh susu secara kredit untuk semua orang hanya agar terlihat mengesankan. Sayangnya, aku kasihan pada calon pacarnya. Elena terkejut dan dia melanjutkan, Frieda, apa menurutmu aku benar? Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk orang seperti itu. Mata Frieda dipenuhi dengan penghinaan. Dia berpikir bahwa Chuck sedang mencoba membodohi dirinya sendiri dan mentraktir semua orang dengan teh susu. Dia tidak menyangka bahwa Chuck akan membayar secara kredit. Itu di luar pemahamannya tentang ketidakberdayaan.
Aaron mencibir dalam hatinya. Dia mengatakan itu dengan sengaja karena jika tidak, Chuck akan bisa mendapatkan WhatsApp Frieda. Tentu saja, dia harus menghentikan hal itu terjadi sebelumnya. Melihat tatapan menghina Frieda, dia yakin bahwa dia telah berhasil membuat Frieda merasa jijik dengan Chuck. Haha. Aaron memutuskan untuk memberitahu keluarganya bahwa dia harus membeli mobil seharga 10 juta dolar. Dia harus mendapatkan WhatsApp Frieda dan tidur dengannya. Pada saat Frieda mengetahui tentang kemampuan Chuck, mereka pasti sudah tidur bersama bahkan jika Frieda mengetahui bahwa Chuck benar-benar dapat memenuhi standarnya, lalu bagaimana? Ini akan terlambat. Tidak apa-apa bagi Chuck untuk mengambil alih, tetapi sebelum itu, Aaron harus mendapatkannya terlebih dahulu. Aaron hampir tertawa terbahak-bahak memikirkan hal ini. Membayar secara kredit, itu lucu. Aku kasihan pada keluarganya. Jika keluarganya tidak mau membantunya, dia pasti akan melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu agar dia bisa pamer, ejek Elena. Hentikan, kata Frieda sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin orang seperti itu pantas menjadi topik pembicaraan? Omong-omong, Frieda, tolong tambahkan saya di WhatsApp. Saya akan membeli mobil baru minggu depan, Ferrari. Anda harus pergi dengan saya dan memilih untuk saya. Wanita cenderung memiliki selera yang baik, terutama wanita cantik sepertimu, Aaron tersenyum kecil saat berbicara. Elena sangat cemburu. Mengapa dia tidak menambahkannya di WhatsApp, tetapi hanya Frieda? Frieda memandang Aaron dan bertanya, ada beberapa model Ferrari. Kamu mau yang mana? Asalkan harganya lebih dari 5 juta dolar. Tipe ideal saya adalah yang harganya lebih dari 10 juta dolar, kata Aaron. Dia bisa memilih model yang disesuaikan dengan harga seperti itu. Frieda tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Dia membuka WhatsApp dan berkata, tambahkan nomor saya. Saya cukup akrab dengan Ferrari. Terima kasih, beri aku beberapa hari lagi. Aku akan mengantarmu melihat mobil minggu depan, kata Aaron senang. Setelah dia menambahkannya di WhatsApp, Frieda berkata, aku akan pergi. Oke, ngomong-ngomong, ayo makan malam bersama. Aku tahu. Sebelum Aaron selesai, Frieda sudah pergi. Aaron mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, HMPH, hanya beberapa hari lagi. Ketika saya mendapatkan mobil baru, saya akan tidur dengan Anda. Haha, Chuck, setelah saya. Aaron kembali menatap Chuck di antara kerumunan dan tertawa sinis. Dia kemudian kembali ke mobil dan menelepon ibunya, meminta uang. Chuck, aku akan naik ke atas, Yolanda meminum setengah cangkir teh susu dan berkata. Dia masih memiliki sesuatu untuk ditangani, berkaitan dengan sebidang tanah yang telah mereka beli. Oke. Omong-omong, kamu harus mendapatkan mobil sendiri, itu akan lebih nyaman, kata Chuck. Ia merasa Yolanda sudah bolak-balik naik angkutan umum. Itu tidak nyaman, jadi dia memutuskan untuk membelikannya mobil. Dengan cara ini, dia juga akan lebih produktif dan efisien dalam bekerja. Toh, menurut laporan Yolanda, pembelian tanah itu sudah dipastikan. Yolanda memiliki efisiensi tinggi di tempat kerja, jadi, membelikannya mobil itu perlu. Hah? Yolanda terkejut. Apakah Chuck akan membelikannya mobil? Dia dengan cepat menolak, terima kasih, tapi aku akan naik bus untuk saat ini. Chuck bersikeras, tidak, Anda akan menjadi manajer umum perusahaan saya di masa depan. Anda akan menjadi perwakilan perusahaan, jadi Anda harus memiliki mobil yang mencolok. Bagaimana dengan ini, Anda bisa online dan melihat modelnya pertama dan pilih mobil apa saja yang harganya sekitar 5 juta dolar. Chuck mengira itu demi citra perusahaan. Bakat seperti Yolanda harus diberi mobil yang bagus. Tapi, tentu saja, mobil itu akan menjadi milik perusahaan. Yolanda tercengang dan dia berkata, tidak, itu terlalu mahal. Dia tidak menyangka Chuck akan berkata begitu. Sekitar 5 juta dolar? Seberapa mewah mobil itu? Keluarganya dulu memiliki mobil seperti itu sebelum mereka bangkrut, tetapi dia sudah lama tidak memakainya. Chuck berkata dengan tegas, kamu tidak boleh mengatakan tidak. Lebih baik kamu melihat online dulu. Minggu depan, kita akan pergi melihatnya bersama. Aku akan membeli mobil juga. Dia memiliki mobil sport milik Hotel Karen, jadi akan lebih baik untuk membelinya sendiri. Dia mengira anggarannya kira-kira sama. Akan lebih baik untuk pergi dengan Yolanda. Seharusnya baik-baik saja untuk membeli 2 mobil sekaligus. Bab 335. Yolanda sedikit tersentuh oleh sikap baik Chuck. Dia telah memberikan beberapa juta dolar kepada keluarganya sebelumnya, dan sekarang, dia ingin membelikan mobil untuknya. Dia merasa sangat senang memiliki Chuck sebagai bosnya. Baiklah, sudah diputuskan. Kamu harus mencari online dulu, kata Chuck. Oke, terima kasih. Yolanda tidak menolak lagi karena Chuck sedang serius. Dia bisa tahu dari mata Chuck. Itu tugasku sebagai bosmu, kata Chuck sambil jujur berpikir itulah yang harus dia lakukan. Itu untuk citra perusahaannya di satu sisi, di sisi lain, itu untuk alasan pribadi.
Hanya mobil bagus yang cocok dengan kepribadian Yolanda dan karismanya sebagai primadona kampus dan wanita tangguh. Mobil keren dan kecantikannya, sangat cocok dan juga standar. Aku akan ke atas sekarang, kata Yolanda. Dia mengangguk, oke, kita harus makan malam nanti. Chuck mengira Lara dan Queenie mungkin akan menutup toko sekitar pukul 10 karena tidak mungkin semua mahasiswa di universitas akan datang ke sini hanya dalam semalam. Bagaimanapun, mereka akan memberikan 5.000 cangkir hari itu. Chuck terus melihat orang mengantarkan, mereka pasti kabur. Dia menduga bahwa sisa siswa mungkin akan datang keesokan harinya. Oke, jawab Yolanda, berbalik dan naik. Chuck melihat betis Yolanda setengah tertutup rok. Itu sangat menawan. Jarang sekali dia tidak memakai stoking sutra hari itu. Betisnya putih dan tanpa cacat, menghilang dari pandangannya secara bertahap saat dia berjalan pergi. Chuck menarik pandangannya. Seorang siswa datang untuk menanyakan apakah Chuck memiliki rejeki nomplok dan itulah sebabnya dia dapat membeli teh susu untuk semua siswa di sekolah. Chuck hanya tersenyum dan mengabaikan mereka. Dia tersenyum, dia menyiratkan persetujuan, kan? Aku tahu itu, dia tidak berasal dari keluarga kaya, bagaimana dia bisa memperlakukan semua siswa dengan teh susu? Pasti karena dia punya rejeki nomplok. Aku sangat pintar. Salah satu siswa perempuan berkata dengan bangga. Ya, jika dia mendapat rejeki nomplok, mengapa dia tidak mentraktir kita ke karaoke? Karena dia bisa membelikan semua orang teh susu, mengapa dia tidak bisa membayar untuk karaoke? Uang itu adalah anugerah, kita semua adalah teman sekelas. Kenapa dia pelit sekali? Siswa lain sedikit tidak puas, dia merasa bahwa Chuck harus segera mentraktir mereka karaoke. Murid itu berkata, apakah kamu tidak tahu dia selalu pelit? Sayangnya, jika saya mendapat rejeki nomplok, saya pasti akan melakukannya. Aku juga. Lagi pula itu bukan uangku sendiri. Yang pasti, aku akan membaginya dengan teman sekelasku. Murid-murid itu bergumam ketika mereka berjalan ke papan stasiun untuk naik bus kembali ke sekolah. Semua toko di alun-alun tutup, kecuali toko Lara. Hampir semua siswa yang datang sudah menerima teh susu mereka. Lara, Charlotte, dan Queenie sangat lelah sehingga mereka duduk di tanah, begitu pula karyawan lainnya. Mereka semua sudah sibuk sejak sore. Lara memperhatikan bahwa Chuck telah menunggu lama. Dia bangkit dan berkata, Chuck, apakah Anda mau teh susu? Saya akan mengambilkan secangkir untuk Anda. Tidak, Lara. Mari kita selesaikan tagihannya besok dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda, kata Chuck. Oke, Lara mengangguk. Kalau begitu, bisakah kita makan malam? Chuck juga lapar, jadi dia bilang ya. Lara sangat gembira dan dia mendesak, mari kita tutup toko dengan cepat sebelum pergi. Ngomong-ngomong, apakah teh susu yang saya buat rasanya enak? Lara menantikan jawabannya. Chuck pikir itu rata-rata, hanya sedikit terkonsentrasi. Bagaimanapun, itu jauh lebih baik daripada yang ada di kafe lain. Lara senang mendengarnya dan dia berkata, aku akan membawakanmu secangkir teh susu besok. Setelah itu, dia pergi untuk menutup kafe. Chuck tidak berdaya dan dia menelepon Yolanda. Yolanda segera turun, dan Lara dan yang lainnya sudah menutup kafe. Semua orang sedang memikirkan makan malam mereka. Faktanya, Chuck sedikit tercabik-cabik karena dia adalah satu-satunya pria dalam kelompok itu. Yolanda adalah yang paling cantik di antara mereka. Lara memiliki bentuk tubuh terbaik dan paling mempesona, sedangkan Queenie paling naif. Charlotte menawan dengan sosok kurusnya. Bagaimanapun, mereka memiliki kelebihannya sendiri, tetapi tidak ada yang perlu dipikirkan. Lara memutuskan untuk makan pizza. Chuck tidak keberatan, dia hanya mengikuti mereka. Lagi pula tempat itu tidak terlalu jauh. Namun, banyak pria melemparkan pandangan iri padanya dalam perjalanan ke sana. Beberapa dari mereka berbisik, orang ini pasti kelelahan malam ini. Begitu banyak gadis cantik di sekitarnya. Chuck pura-pura tidak mendengar apa yang mereka katakan dan duduk di restoran. Ada juga warung BBQ di sebelahnya. Chuck pergi dan memesan beberapa. Semua orang makan bersama sampai tengah malam dan semuanya kenyang. Chuck pergi untuk membayar tagihan, tetapi Lara menghentikannya, yang ini ada pada saya menghasilkan uang hari ini. Chuck mengangkat bahu dan membiarkannya. Lara pergi untuk membayar tagihan sementara karyawan lain kembali beristirahat. Hanya ada Lara, Yolanda, Charlotte, dan Queenie yang tersisa di sisi jalan. Yolanda harus bangun pagi-pagi keesokan harinya, jadi dia pergi duluan. Dia tinggal di suatu tempat di dekat alun-alun. Karena Chuck harus kembali ke Hotel Karen, dia memanggil taksi untuk mengantar Queenie pulang, kalau dia bertemu dengan beberapa orang jahat, dengan mempertimbangkan kesehatannya yang buruk. Chuck menyambut mobil itu dan meminta Queenie untuk masuk ke dalamnya. Menggigit bibirnya, Lara mendekat dan berkata, Chuck, kenapa kamu pulang pagi-pagi sekali? Aku ada kelas besok. Aku akan mengirim Queenie kembali dan kembali ke tempatku untuk tidur.
Kamu harus kembali dan istirahat juga, jawab Chuck dan masuk ke mobil. Mobil kemudian melaju pergi. Lara melengkungkan bibirnya dan bergumam pelan, maukah kamu kembali ke tempatmu setelah mengantar Queenie pulang? Mungkin kamu akan bermalam di Queenie's. Bahkan, Lara mengira Chuck ingin jalan-jalan, dia tidak akan menolak, begitu juga Charlotte. Lagi pula, mereka berencana untuk melakukan threesome ketika dia membius Chuck terakhir kali. Apa katamu, Laras? Tanya Charlotte. Tidak ada. Charlotte, ayo pulang. Aku sangat lelah, Lara melengkungkan bibirnya dan berkata. Setelah itu, mereka pulang bersama. Ketika Lara sampai di rumah, dia mengirim pesan ke Chuck, Baller, di WhatsApp, dan menanyakan apakah dia sudah sampai di rumah. Dia menelusuri riwayat obrolan dan melihat foto-foto telanjang yang dia kirimkan ke Chuck. Dia tersipu karena ada begitu banyak dari mereka. Dia tidak tahu apakah Chuck telah melihatnya baru-baru ini. Setelah beberapa saat, Chuck masih tidak menjawab. Lara sedikit kecewa, dia mendengus, terus abaikan aku. Kamu pasti melakukan sesuatu di rumah Queenie. Chuck, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu memilih Queenie daripada aku dan Charlotte. Apakah Queenie lebih baik dari kita? Lara berhenti memikirkannya. Dia meletakkan ponselnya di bawah bantal dan pergi tidur. Setelah memastikan Queenie naik ke atas, Chuck merasa lega. Faktanya, Chuck secara tidak sadar ingin mengirim Queenie ke atas. Namun demikian, begitu dia memikirkan tentang apa yang terjadi di antara mereka, akan menjadi masalah besar jika mereka berdua tidak bisa mengendalikan diri dan melakukan sesuatu lagi di lantai atas. Karena itu, dia menghentikan dirinya sendiri. Aku harus mengendalikan diri, kata Chuck pada dirinya sendiri dan menarik napas lega. Saat dia menerima pesan di WhatsApp, dia membuka dan menemukan itu dari Lara. Chuck mengabaikannya tetapi tanpa sadar melihat-lihat foto telanjang Lara lagi, bentuk tubuh seperti itu benar-benar sulit ditemukan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai betapa enaknya menjadi muda. Chuck sudah siap untuk kembali dengan naik taksi. Saat itu, sebuah mobil datang dari gerbang lingkungan. Itu mobil Frieda, primadona kampus. Dia menyukai lingkungan di sana, jadi dia memutuskan untuk membeli satu unit dan tinggal di sana. Dia mungkin tinggal untuk beberapa waktu dan membeli rumah. Bagaimanapun, dia masih memiliki 3 atau 4 tahun kuliah. Lagi pula mudah baginya untuk masuk ke area ini. Dia masuk. Setelah memarkir mobil, dia dan Elena keluar. Kenapa kita bertemu dengannya lagi? Elena tidak senang ketika dia melihat Chuck. Berapa kali dia melihatnya pada hari itu? Itu adalah tempat tinggal pribadi, dan sewanya sekitar $2.000 sebulan. Apakah dia menyewa rumah di sini? Apakah dia mampu untuk menyewa rumah? Frieda tidak memandang Chuck sama sekali. Di matanya, Chuck tidak berharga dan sok. Dia merasa ingin bertanya kepada Chuck kepada siapa dia pamer karena dia tidak memiliki kemampuan. Chuck belum pernah melihat gadis-gadis itu sebelumnya, jadi dia melihat mereka dan bersiap untuk pergi. Elena mau tidak mau bertanya kepadanya, apakah kamu menyewa rumah di sini? Dia merasa bahwa jika demikian, mereka harus segera pindah. Dia tidak ingin tinggal di daerah yang sama dengan orang yang sok. Betapa menjijikannya itu? Tidak, Chuck menggelengkan kepalanya. Dia penasaran kenapa gadis itu mau berbicara dengannya. Apakah dia mengenalnya? Apakah mereka siswa dari sekolahnya? Lagi pula, mereka tampak muda. Lalu, mengapa kamu datang ke sini? Elena bertanya lagi saat dia merasa tidak enak. Itu bukan urusanmu, kata Chuck sederhana ketika dia bingung dengan pertanyaannya. Kenapa bukan urusan kita? Kita penghuni sini. Ada apa dengan satpam di pintu masuk? Sewanya sangat tinggi tetapi mereka bahkan membiarkan orang masuk sesuka hati. Apakah mereka pikir ini pasar? Elena mendengus, dan Frieda juga menunjukkan sarkasme. Jika Chuck tidak menyewa rumah di sana, dia tidak diizinkan untuk datang di masa depan. Bab 336. Apa yang salah dengan mereka? Chuck berpikir sendiri saat dia bingung. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, apalagi memprovokasi mereka. Mengapa mereka berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Apakah dia terlihat seperti orang jahat? Apa karena rambutnya panjang? Atau karena dia memakai baju lama? Biarkan aku memberitahumu, jangan pernah datang ke sini lagi. Aku akan memberitahu penjaga keamanan di pintu masuk besok untuk tidak pernah membiarkan orang luar masuk, kata Elena. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Chuck menatapnya dan bertanya. Kenapa? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Siapa kamu untuk datang ke sini ketika kamu bukan penduduk? Kamu hanya orang luar. Siapa yang tahu alasan di balik kehadiranmu? Siapapun yang normal di daerah ini tidak akan mengizinkanmu untuk masuk. Kata Elena marah. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Lupakan fakta bahwa dia telah membeli teh susu secara kredit, tetapi mengapa dia berkeliaran di kediaman orang lain di tengah malam? Apa yang dia pikirkan?
Apakah dia berencana untuk mencuri atau merampok karena dia tidak punya uang untuk membayar teh susu? Pada pemikiran ini, Frieda mengerutkan kening dan merasa jijik. Hanya penyewa yang diizinkan, kan? Chuck menatapnya dan bertanya. Ya, pemilik unit juga diperbolehkan. Kenapa? Maksudmu, kamu membeli rumah di sini? Elena mencibir. Dia merasa bahwa perilaku Chuck benar-benar di luar persepsinya. Bagaimana dia bisa begitu sok dan tak tahu malu? Dia berkata, apa yang Anda katakan tidak? Bukan apa? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bisakah kamu membeli rumah di sini? Elena memotongnya dan mencibir dengan tidak sabar. Chuck terkejut dan bertanya-tanya apakah wanita itu mengenalnya. Hei, apakah kamu mengenalku? Chuck bertanya karena dia merasa aneh. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak mau. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini membuatku mengenalmu dan membuatku mengerti bahwa seorang pria bisa begitu sok, jawab Elena. Di sisi lain, Frieda tidak peduli untuk berbicara sama sekali. Chuck akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis-gadis itu adalah teman sekolahnya, yang mungkin juga mahasiswa baru. Chuck berpikir bahwa Frieda sangat cantik. Mungkinkah dia primadona kampus? Ketika Chuck berada di kelas lebih awal hari itu, dia mendengar bahwa ada 2 primadona kampus di antara mahasiswa baru. Menurut deskripsi, dia berpikir bahwa gadis di hadapannya harus menjadi Frieda yang menyendiri yang dibicarakan semua orang. Aku tidak berpura-pura, aku. Chuck siap menjelaskan. Mereka memiliki kesalahpahaman besar tentang dia. Dari mana kesalahpahaman itu berasal? Chuck tidak bisa mengerti. Bukankah dia baru saja mentraktir semua mahasiswa dari universitas dengan teh susu? Elena menyela lagi dan berkata dengan nada jijik, apa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin menunjukkan bahwa kamu telah memberikan semua orang di sekolah secangkir teh susu? Apakah kamu pikir aku tidak mau? Tahu bahwa? Apa yang Anda tahu? Chuck berkata tanpa daya. Dia benar-benar bingung. Bagaimana mereka bisa berperilaku seperti itu? Kamu membayarnya secara kredit karena kamu tahu pemilik kafe itu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kami tahu, lanjut Elena. Dia merasa bahwa dia harus menyampaikannya kepada Chuck saat itu juga. Dibayar secara kredit? Siapa yang bilang begitu? Chuck bertanya karena dia sangat terkejut. Apakah itu rumor? Elena menjawab, kamu tidak perlu tahu siapa yang mengatakan itu. Lagi pula, kamu tidak bisa berpura-pura di depan kami. Chuck menjelaskan, saya pikir Anda salah. Saya tidak membayarnya secara kredit. Saya juga. Elena berkata dengan agresif, cukup, apa yang kamu coba buktikan di sini? Kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu memiliki rumah di sini? Itu sebabnya kamu di sini, kan? Kau benar, aku memang membeli rumah di sini, jawab Chuck sambil mengangkat bahu. Chuck telah membeli rumah yang dulunya milik Vete, meskipun Queenie menempatinya, itu masih atas namanya. Hahaha, berhenti berpura-pura, oke? Kamu benar-benar membuatku jijik. Elena berkata dengan tidak sabar karena dia tidak percaya padanya. Kamu. Chuck terdiam. Elena kemudian mencibir, tolong buat draft sebelum membual. Bagaimana mungkin seseorang yang membeli teh susu secara kredit membeli rumah di sini? Atau apakah Anda membayar secara kredit juga? Apakah Anda pikir orang akan peduli? Atau menurut Anda, kamu bisa membeli semuanya secara kredit hanya karena kamu berkulit tebal? Pada titik ini, dia benar-benar tidak ingin terus berbicara. Dia membuka mulutnya untuk berkata, aku membeli tempat ini. Menurutmu? Kemudian, Chuck berhenti sejenak saat dia melirik Elena. Pada akhirnya, dia menghela nafas, lupakan saja. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu malas untuk menunjukkan kepadamu sertifikat kepemilikan propertiku. Chuck tidak akan pernah lari ke atas untuk mendapatkan sertifikat. Dia terlalu tidak peduli untuk melakukannya. Oh, Anda punya sertifikat kepemilikan properti? Elena tidak bisa menahan tawa saat dia bergema. Senyum juga muncul di mulut cantik Frieda, tapi itu sangat ironis. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Demi Tuhan. Elena sangat tidak sabar sambil melanjutkan, jika Anda memiliki sertifikat kepemilikan properti, keluarkan dan tunjukkan kepada kami. Bisakah Anda melakukannya? Coba saya lihat sertifikat kepemilikan properti Anda. Hei, mengapa Anda tidak mengatakannya? Apapun. Chuck ingin melanjutkan, tetapi teleponnya berdering saat ini. Chuck mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Yvette. Dia terkejut dan menjawab telepon dengan tergesa-gesa, ya, oke, saya akan segera datang. Setelah itu, Chuck pergi dengan tergesa-gesa. Orang macam apa itu? Siapa yang akan mengangkat telepon dengan sengaja dan pergi hanya karena dia tidak bisa melanjutkan percakapan lagi? Sertifikat kepemilikan properti? Saya pikir itu sertifikat sampah. Dia baru saja menyelinap pergi setelah diekspos. Hei, berjalan lebih lambat, aku akan menamparmu.
Elena menertawakannya saat dia bergegas pergi. Frieda sedang tidak ingin melihat Chuck. Mereka masuk dan memasuki lift. Bagaimana bisa ada orang seperti dia? Aku kaget. Bagaimana dia bisa begitu, so? Frieda, apa menurutmu ada wanita yang menginginkan orang seperti dia? Elena bertanya. Dia tidak berpikir begitu kecuali wanita itu bodoh. Hentikan. Kau hanya membuang-buang napas, kata Frieda padanya. Dia tidak ingin menyebutkannya sama sekali. Oke, aku juga tidak ingin membicarakannya lagi. Menjijikkan. Ngomong-ngomong, jika Aaron benar-benar mengganti mobilnya, maukah kamu memberinya kesempatan? Elena bertanya saat dia mengubah topik pembicaraan. Dia telah jatuh cinta pada Aaron karena dia menemukan dia sangat tampan, tapi dia tidak menyukainya. Sebaliknya, dia hanya tertarik pada Frieda. Kalau dia ganti ke mobil yang harganya lebih dari $5 juta, dia hanya bisa melewati ambang batas. Saya tidak bisa memberinya kesempatan jika dia tidak memiliki kemampuan. Itu tergantung pada apakah dia bekerja keras atau tidak, jawab Frieda. Dia tidak cukup bodoh untuk berkomitmen pada seorang pria sepenuhnya hanya karena mobil baru. Kau benar. Aku yakin Aaron akan bekerja keras untuk itu, kata Elena tegas. Coba kita lihat, aku sudah memberinya kesempatan. Mari kita lihat mobil seperti apa yang dia dapatkan minggu depan, kata Frieda saat pintu lift terbuka dan mereka berdua keluar. Nah, Frieda, saya hanya bertanya, jangan marah. Jika bajingan yang suka pamer memiliki mobil sport juga, apakah Anda akan memberinya kesempatan? Elena benar-benar penasaran saat dia bertanya. Tidak, aku tidak akan pernah memberinya kesempatan bahkan jika dia punya pesawat. Frieda berkata dengan nada yang sangat ringan, tapi itu dipenuhi dengan rasa jijik. Itu sangat jelas baginya. Orang seperti Chuck tidak akan pernah membeli mobil seharga $5 juta seumur hidupnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki pesawat. Benar. Dia tidak mampu membelinya sepanjang hidupnya. Saya pikir dia hanya mampu membeli satu roda mobil sport dalam hidupnya. Sebuah pesawat. Mustahil. Dia mungkin tidak akan mampu membeli satu dalam 10 kehidupan berikutnya. Kata Elena setuju. Bagaimana dia bisa membeli mobil sport dan pesawat ketika dia menghabiskan semua uangnya untuk pamer? Tidak mungkin, dia tidak akan pernah mampu membelinya, kata Frieda sambil membuka pintu unit mereka dan masuk dengan Elena di belakang. Ketika Chuck keluar dari kediaman, Yvette bertanya di mana dia. Chuck berkata bahwa dia hanya ingin melihat rumahnya, tetapi Lisa ada di sana, jadi Chuck tidak bisa masuk. Chuck berpikir ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Chuck melihat sebuah mobil datang. Itu adalah mobil yang dibeli Chuck untuk Yvette. Mobil itu berhenti di sebelah Chuck. Chuck terkejut melihat Yvette berada di dalam mobil sendirian. Dia kemudian membuka pintu dengan tergesa-gesa dan masuk, berkata, sayang, aku sangat merindukanmu. Itu adalah kesempatan yang diinginkan Chuck. Namun, Chuck memperhatikan bahwa Yvette basah oleh keringat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi untuk pelatihan? Itu sangat mungkin. Yvette menoleh dan menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata, Hubby, bagaimana keadaan sekolah hari ini? Semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak terbiasa dengan ketidakhadiranmu. Aku harap kamu bisa menjadi guru di sekolah lagi. Jadi, Chuck terdiam seperti yang diharapkannya. Tidak, itu tidak mungkin, aku sedang berlatih sekarang. Hubby, kamu harus bekerja keras. Bagaimana jika kamu tidak bisa memenangkanku? Yvette berkata karena dia lebih khawatir tentang itu. Sebelumnya pada hari itu, Lisa telah menemukan tempat untuk memberinya pelatihan bertarung. Yvette telah memperoleh beberapa pengalaman dan merasa bahwa dia cocok di bidang itu. Namun demikian, Yvette tahu bahwa ibunya tidak hanya bertujuan untuk bertarung dengan Damon tetapi juga untuk bertarung dengan Karen dan Chuck. Yvette tidak menginginkan itu. Setidaknya, pertarungan dengan Chuck harus berakhir imbang. Kalau tidak, bagaimana Yvette bisa memastikan bahwa Chuck bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan? Bab 337. Chuck mengerti apa yang dimaksud Yvette. Dia tidak banyak berlatih akhir-akhir ini, dan karena seni bela diri membutuhkan banyak latihan setiap hari, Yvette benar-benar mulai berlatih. Itu bagus. Sayang, aku akan melakukannya. Chuck bertekad untuk menguasai seni bela diri. Itu adalah jalan yang diperlukan. Bagaimanapun, Chuck tahu bahwa sepupunya bisa menjadi saingannya sekarang. Bagaimana dia bisa melawan jika dia tidak terlatih dengan baik? Yvette mengangguk, ya, kembalilah istirahat dan terus belajar keras besok. Hei, jangan menatapku seperti itu. Jangan. Yvette sedikit hancur. Ibunya, Lisa telah menekankan bahwa dia harus memiliki mental yang kuat. Dia mengingat hal itu ketika dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu Chuck, tetapi semuanya sia-sia begitu dia melihat Chuck. Dapat dilihat dari mata Chuck bahwa dia sedang memikirkan omong kosong.
Apakah dia memikirkan apa yang terjadi di mobil di lantai bawah sehari sebelumnya? Sayang, aku ingin. Bisik Chuck. Yvette tidak menyadari betapa seksi penampilannya sekarang. Dia berkeringat begitu banyak sehingga membasahi pakaiannya dan bentuk tubuhnya digariskan. Itu adalah keindahan setelah berolahraga. Yvette memiliki sosok tubuh yang sempurna, belum lagi otot-ototnya kini semakin terlihat jelas setelah menjalani latihan. Menurut Chuck, bentuk tubuhnya mungkin bisa menyusul Willa, cepat atau lambat. Hei, singkirkan pikiran kotor di benakmu. Aku akan pulang, ibuku menungguku, kata Yvette dengan cepat ketika dia menemukan mata Chuck menarik secara seksual. Dia harus segera pergi sebelum kehilangan kendali dirinya. Mendengar ini, Chuck tersenyum dan turun dari mobil. Chuck tahu bahwa Yvette sangat lelah, jadi dia merasa dia perlu istirahat yang baik. Namun, Yvette merasa menyesal setelah Chuck keluar dari mobil. Dia seharusnya menyetujui Chuck karena bukan masalah besar untuk membantunya di dalam mobil. Hubby, maafkan aku. Ayo, pergi ke suatu tempat yang tenang dan kami akan melakukan apapun yang kamu mau, oke? Yvette berkata, menggigit bibirnya. Tapi dia tahu dia tidak boleh meninggalkan bukti setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan dia tidak akan pernah bisa membawanya pulang seperti terakhir kali. Chuck tersenyum dan berjalan ke sisi Yvette. Dia membungkuk dan berkata, cium aku. Baik. Wajah Yvette memerah saat dia mencium Chuck. Chuck merasa itu luar biasa. Andai saja tidak terjadi apa-apa di antara keluarga mereka, betapa hebatnya jika dia terus bersama Yvette. Sayangnya, sudah terlambat. Aku akan naik taksi kembali ke hotel ibuku, kata Chuck. Kemudian, dia memanggil taksi di pinggir jalan. Setelah melihat Chuck masuk ke taksi dan pergi, Yvette menghela nafas, Hubby, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi bagaimana jika aku tidak bisa meninggalkanmu suatu hari nanti? Mata Yvette redup memikirkan hal ini. Setelah itu, dia mengemudi pulang. Dia lelah dan istirahat sangat dibutuhkan. Elena, yang tinggal di lantai atas, melihat semuanya. Dia tertawa dan mengejek Chuck, aku tidak percaya kamu ingin masuk ke Benz. Kamu dikeluarkan, kan? Bajingan. Mengapa kamu tidak melakukan refleksi diri? Apakah kamu pikir kamu adalah Aaron? Seperti itu? Pecundang. Frida, coba tebak apa yang baru saja kulihat. Apa? Tanya Frida. Saya melihat bajingan itu mencoba masuk ke Benz tetapi diusir, haha. Frida, yang sedang mandi, menunjukkan rasa jijiknya. Elena menambahkan, Frida, berhati-hatilah saat mengemudi nanti, dia mungkin akan menumpang dengan paksa. Jika dia melakukan itu, usir dia. Chuck pulang ke rumah dan tidur nyenyak. Keesokan harinya, dia pergi ke kelas. Sore harinya, Chuck pergi ke alun-alun dan menemukan bahwa beberapa orang masih mengantri untuk mendapatkan teh susu gratis. Jadi, Chuck membayar tagihan kepada Lara malam itu juga. Chuck bertanya kepada Lara tentang berapa banyak cangkir yang diberikan secara total. Lara tetap diam, dan Chuck berpikir bahwa setidaknya ada 7 atau 8.000 cangkir. Dia bisa tahu dari aliran pelanggan. Karena itu, Chuck langsung mentransfer $100.000 ke Lara. Laras ragu-ragu. Tentu saja, Chuck akhirnya berhasil membujuk Lara untuk menerima uang itu dan Lara berkata, terima kasih. Chuck mengangkat bahu, memang itulah yang pantas dia dapatkan. Lara menggigit bibirnya dan berkata, kamu telah meningkatkan penjualanku, aku harus mentraktirmu makan sebagai balasannya. Chuck tidak ingin sebaliknya. Dan karena Lara membawakan teh susu untuk Chuck setiap hari, minumannya benar-benar sehat dan ada rasa yang berbeda setiap hari. Jadi wajar saja, Chuck menolak tawarannya tapi Lara merasa sedih. Dia kemudian berkata, ini adalah hari ulang tahunku dalam beberapa hari, maukah kamu datang ke perayaanku? Makanannya akan ada padaku, tidak apa-apa. Chuck berpikir sejenak dan menjawab, kita lihat saja. Tidak, silakan datang. Ayo pergi ke karaoke di alun-alun. Lagi pula, Anda akan datang ke alun-alun setiap hari. Saya berjanji Anda tidak perlu memberi saya hadiah apapun, muncul saja. Lara sangat menantikannya. Chuck tidak berjanji padanya dan bersikeras bahwa dia akan melihat bagaimana kelanjutannya. Lara merasa sedih dan berkata, baiklah. Sebenarnya Chuck menolak, tapi Lara sangat berharap Chuck muncul di hari ulang tahunnya. Dia telah mengantisipasi penampilannya dengan senang hati. Chuck berpikir akan lebih baik jika dia tidak pergi. Dia berencana untuk hanya mencari alasan pada hari itu. Lara tidak akan keberatan, akan baik-baik saja tanpa dia. Selain itu, dia harus pergi pelatihan. Dalam beberapa hari berikutnya, Chuck tidak melewatkan satu kelas pun dan memberikan perhatian penuh pada setiap kelas. Kemudian, dia menjalani pelatihan pada malam hari. Jika dia memiliki masalah, dia akan menelepon Willa untuk meminta nasihat. Namun, yang membuat Chuck tak berdaya adalah suara Willa yang begitu lembut. Setelah terlalu sering mendengarnya, dia memimpikan Willa di malam hari. Untungnya, Chuck menahan diri untuk tidak menelepon Willa setiap hari. Kalau tidak, Chuck tidak akan tahan lagi. Tentu saja, dia masih bisa bertemu Yvette di malam hari, tetapi tidak dengan Lisa.
Itu adalah peringatan Yvette, dia sengaja menghindari Lisa. Pelatihan dan suara Willa di telepon setiap hari membuat Chuck putus asa. Hanya sehari sebelumnya, dia mau tidak mau menyeret Yvette ke dalam mobil. Yvette tidak menolak, tetapi matanya redup. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan cepat. Saat itu hari Sabtu, dan Chuck berpikir bahwa dia harus mengajak Yolanda untuk membeli mobil. Semalam sebelumnya, Chuck telah memberitahu Yolanda dan membiarkannya bersiap-siap di pagi hari. Ketika Chuck tiba di alun-alun, Yolanda sudah siap. Dia mengenakan pakaian kasualnya, celana jeans longgar, blus, dan sepatu putih. Dia tampak cantik. Namun pakaian longgar itu tidak berhasil menyembunyikan sosok tubuh seksinya. Dia tidak suka menunjukkan bentuk tubuhnya, sama seperti Willa. Kalau tidak, dia akan menikmati melihat tubuh Yolanda setiap hari. Saat Chuck berpikir, Yolanda merasa aneh dan bertanya, "Ada apa denganmu? Ayo sarapan dulu." Chuck tidak keberatan. Dia juga mengenakan pakaian kasualnya. Kemudian, mereka sarapan di alun-alun sebelum pergi berbelanja mobil. Akan lebih baik untuk melihat-lihat dulu. Bagaimanapun, Chuck sudah memiliki mobil sport, jadi dia tidak akan membeli yang lain. Di kawasan perumahan, Frieda dan Elena turun dan masuk ke mobil. Hari sebelumnya, Aaron telah meneleponnya dan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk berbelanja untuk Ferrari yang dia inginkan. Maka, Frieda memutuskan untuk memperkenalkan model yang baik kepada Aaron karena dia sangat akrab dengan Ferrari. "Aaron akan bergabung nanti, kamu harus ikut denganku," kata Frieda karena dia pikir akan lebih aman seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah Aaron berpikir bahwa dia bisa memanfaatkannya hanya dengan membeli mobil sport. Bagaimana mungkin? Tentu saja, Elena senang untuk ikut. Lagi pula, dia menyukai Aaron dan dia ingin bersamanya, berpikir bahwa mereka mungkin akan makan bersama nanti. Kapan Harun akan tiba? Elena bertanya karena dia tidak sabar. Saat Frieda berbicara, sebuah mobil sport terlihat di luar area perumahan. Itu adalah Harun. Elena benar-benar jungkir balik untuknya. Harun sangat tampan. Sayang sekali dia tidak datang untuknya. Aaron mencibir ketika dia duduk di mobil bersama Frieda. Tapi dia tidak akan membiarkan Elena menghalangi jalannya. Dia mengemudi ke arah mereka dan berkata, "Frieda, kita naik mobilku saja. Mobil sportnya hanya mampu menampung 2 orang. Sebaiknya aku mengemudikan mobilku," kata Frieda sederhana dan menyalakan mobil, mengemudi keluar dari area perumahan. Aaron mengerutkan kening dan mendengus, apakah dia masih berpura-pura? Baik, aku akan membiarkannya. Dia kemudian menertawakan dirinya sendiri dengan sinis. Selama beberapa hari terakhir, dia menelepon ibunya setiap hari, meminta uang. Pada akhirnya, ibunya akhirnya memberinya $15 juta dan itu akan cukup baginya untuk membeli semua jenis mobil, bahkan helikopter. Karenanya, Aaron tidak sabar untuk mengajak Frieda berkencan. Melihat bahwa Frieda telah pergi, Aaron mengikutinya. Dia mengendarai Ferrarinya. Meski kendaraan itu tidak terlalu mewah, namun menarik banyak perhatian, baik rasa iri maupun dengki. Sepanjang perjalanan Harun menikmati perhatian tersebut. Tiba-tiba, dia menyeringai. Karena dia melihat bahwa Chuck ada di dalam bus. "Bukankah kamu bos? Kenapa kamu naik bus? Aneh sekali. Kamu bahkan membawa manajermu bersamamu? Aku ingin tahu apakah kamu sudah tidur dengannya. Tapi dia sangat cantik, kurasa kamu pasti sudah tidur. Sudah tidur dengannya. Bagus untukmu. Aku juga ingin tidur dengannya jika ada kesempatan." Melihat Chuck berjuang di dalam bus yang sesak, Aaron tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh, "Kasihan kamu, kamu harus naik bus. Ini aku, akan membeli mobil yang harganya lebih dari $10 juta nanti." Bab 338. Dalam beberapa hari terakhir, Aaron percaya bahwa Chuck memiliki Plaza, mobil sport, dan BMW. Itu karena fakta ada di depannya. Dia bahkan meminta seseorang untuk memastikannya. Tapi kemudian dia berpikir, mengapa Chuck berpakaian jorok ketika dia memiliki sebuah Plaza? Mengapa dia tidak membawa karisma yang kaya? Dia memikirkannya berulang kali. Apakah karena Chuck rendah hati? Dia tidak berpikir begitu. Aaron kemudian berpikir bahwa meskipun Chuck memiliki sebuah Plaza, lalu bagaimana? Hanya alun-alun yang dia miliki, jadi dia tidak punya dana tambahan untuk membeli pakaian. Dengan kata lain, pasti alun-alun itu tidak menghasilkan keuntungan apapun, atau itu benar-benar beroperasi dengan kerugian. Itu sebabnya Chuck tidak punya uang belanja tambahan. Mobil sportnya rusak dan BMW-nya hancur, jadi, satu-satunya pilihannya adalah naik bus. Itulah yang dipikirkan Harun. Itu masuk akal baginya. Melihat Chuck harus masuk ke dalam bus, dia tertawa. Menginjak pedal, mobilnya mengeluarkan suara gemuruh dan Aaron mengemudi di belakang Frieda, membuat semua orang di bus merasa iri. Ketika Chuck mendengar suara itu, dia menjadi sedikit penasaran dan melihatnya beberapa kali lagi. Orang-orang di bus berdiskusi dengan iri, "Ini mobil sport, saya sangat menyukainya." Sayangnya, hanya seorang penari balet yang bisa mengendarai mobil mewah seperti itu.
Kita hanya bisa melihatnya, tapi mobil sport itu sangat keren. Aku penasaran siapa pemiliknya. Chuck menunduk dan Yolanda tersipu pada saat itu. Terlalu ramai di dalam bus, jadi Yolanda terjepit di pelukan Chuck. Yolanda meletakkan tangannya di dada Chuck dan berusaha menghindari kontak fisik dengan Chuck. Namun, dia gagal melakukannya karena terlalu banyak orang di dalam bus. Tidak banyak perasaan yang muncul dalam diri Chuck, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia akan dapat melihat sesuatu dari kerah Yolanda jika satu tombol dibuka. Chuck tidak berani melihatnya lebih jauh. Bus sangat ramai, bagaimana jika Yolanda memperhatikan reaksinya? Chuck akan malu. Bagaimanapun, Yolanda adalah karyawannya. Dia merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Mereka akhirnya tiba di bengkel mobil dan dia senang karena tidak ada kejadian memalukan yang terjadi di sepanjang jalan. Chuck harus berterima kasih kepada Yvette karena telah membantunya di mobil malam sebelumnya. Untungnya, Yolanda juga selalu menundukkan kepalanya. Tempat mereka tiba adalah tempat Chuck membeli Porsche. Pada dasarnya, hanya mobil mewah yang dijual di sini. Hanya ada beberapa toko Ferrari di negara ini. Chuck melihat model Ferrari dan begitu pula Yolanda. Ketika Chuck memperhatikan bahwa Yolanda telah melihatnya, dia bertanya apakah dia ingin membeli mobil sport. Tidak, itu untuk kepentingan perusahaan. Pasti komersial. Tentu saja Yolanda tidak menginginkan mobil sport karena dianggap tidak praktis. Karena Chuck memiliki Porsche, dia tidak menginginkan mobil sport lain, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Yang diinginkan Chuck adalah Benz G-Class. Mobil ini bisa melintasi negara dan nyaman dikendarai kemanapun. Harganya pun tidak terlalu mahal, sekitar 2 juta rupiah. Chuck sedang berpikir untuk membeli Rolls-Royce, Bentley, atau semacamnya. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada mobil serupa di hotel ibunya dan dia bisa mengendarainya kapan saja dia mau. Tidak perlu membuang-buang uang untuk itu. Di sisi lain, helikopter yang telah disesuaikan Karen untuknya akan segera siap. Mungkin Chuck bisa mengambil helikopter pribadinya sesekali, yang akan sangat keren. Karena itu, Chuck berpikir lebih baik membeli Benz G-Series. Chuck berbagi pemikirannya, dan Yolanda mengangguk sambil tersenyum dan setuju, itu bagus, G-Wagon cocok untuk pria. Lalu, mobil seperti apa yang kamu inginkan? Chuck penasaran. Yolanda menunjuk satu dan Chuck terkejut, bertanya, mobil apa itu? Chuck tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mobil. Itu Lincoln, jawab Yolanda. Dia terkejut. Bagaimana mungkin Chuck tidak mengenal Lincoln? Itu adalah salah satu merek mewah di Amerika Serikat. Dia telah mengincarnya sejak malam sebelumnya, sebuah SUV Lincoln Navigator, yang harganya sekitar 1 juta dolar. Meski jauh dari budget Chuck, yakni 5 juta dolar, Yolanda merasa cukup dan sangat menyukainya. Dia menyuarakan pikirannya. Mendengarkannya, Chuck memikirkannya sejenak. Selama dia menyukainya, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dialah yang akan mengemudikannya. Chuck pasti akan setuju dengannya. Yolanda menghela nafas lega dan berkata, terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Ayo masuk. Aku akan melihat apakah ada mobil lain yang aku suka, kata Chuck sambil tersenyum. Mereka kemudian memasuki toko Lincoln. Mereka berdua berjalan masuk. Ada beberapa orang di toko karena baru sekitar pukul 10 pagi. Selain itu, Lincoln tidak terlalu populer di negara ini. Dengan kata lain, tidak banyak orang yang mau membelinya. Penjual di toko sangat ramah. Heather Chop adalah salah satunya. Dia adalah anggota staf senior di Lincoln. Dia sangat jeli dan tahu apakah orang memiliki daya beli. Lagi pula, penjualannya tidak terlalu positif. Oleh karena itu, pada dasarnya adalah mungkin untuk menjual mobil selama seseorang masuk. Pada saat itu, dia melihat orang-orang masuk. Dia tersenyum dan berjalan untuk menyambut mereka, selamat datang. Model seperti apa yang kamu cari? Ketika dia mengatakan itu, dia pertama kali melihat pria itu, yang adalah Chuck. Tapi Heather sedikit kecewa. Pertama-tama, dia terlalu muda dan generasi muda bukanlah target pasar Lincoln. Kedua, itu adalah penampilannya. Menurut penampilan dan karisma Chuck, dia hanya bisa menilainya 50 dari 100. Dia berpakaian buruk dengan pakaian lusuh dan memiliki gaya rambut yang tidak dipotong. Orang seperti itu tidak akan menjadi pelanggan Lincoln. Heather langsung menyingkirkan Chuck. Adapun Yolanda, Heather merasa dirinya sangat cantik. Dia tampak seperti lulusan baru, jadi dia juga keluar dari target pasar Lincoln. Lagi pula, sebagian besar mobil Lincoln bersifat komersial dan kebanyakan hanya orang berusia 30-an yang cenderung menyukainya. Menurutnya, keduanya hanya berencana untuk melihat-lihat. Analisis yang dilakukan Heather mengecewakan. Dia agak berkecil hati. Karena mereka bukan target pasar, bagaimana mereka bisa membeli mobil? Hai, saya ingin melihat Navigator, kata Yolanda. Chuck bahkan tidak tahu yang mana yang dimaksud Yolanda, jadi dia menunjuk salah satu dari mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu orangnya? Tidak, itu model Lincoln yang lain. Sepertinya Nautilus, Yolanda menjelaskan.
Oh, yang itu juga terlihat bagus, Chuck mengangkat bahu. Heather melirik Chuck dan mendesah kecewa. Dia bahkan tidak tahu mobilnya, bagaimana dia bisa membelinya. Harga satu navigator cukup untuk membeli 2 atau 3 Nautilus. Navigator ada di sana, Heather melanjutkan memperkenalkan. Dia kemudian memimpin Chuck dan Yolanda ke sana. Mata Yolanda cerah saat dia menyentuh mobil. Mobil itu bagus, sangat bagus. Sekarang Yolanda melihat yang sebenarnya, dia sangat menyukainya. Bisakah kita masuk dan melihat-lihat? Yolanda bertanya sambil tersenyum, dia agak gugup. Tentu saja. Heather membukakan pintu mobil untuknya dan Chuck juga masuk. Kendaraan itu luas, karena bagaimanapun juga SUV memang hebat. Namun, Chuck bertanya-tanya apakah itu akan terlalu besar untuk Yolanda. Kekhawatiran Chuck sepertinya tidak perlu karena keterampilan mengemudi Yolanda tidak buruk. Meskipun Yolanda jarang mengemudi setelah keluarganya bangkrut, dia akan mampu menangani mobil seperti itu. Ceka, bagaimana menurutmu? Yolanda bertanya kepada Chuck, terutama karena Chuck yang akan membayar, jadi dia harus bertanya dengan jelas. Ini bagus, Chuck mengatakan yang sebenarnya. Boleh saya minta test drive? Yolanda bertanya kepada penjual. Mendengar ini, Heather ragu-ragu, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Dalam benaknya, tak satu pun dari mereka adalah target pasar Lincoln. Kemungkinan mereka membeli mobil itu terlalu rendah. Bukankah membuang-buang bensin dan waktu jika mereka membawanya untuk berkendara? Heather bahkan merasa mereka baru saja mendapatkan SIM dan datang untuk latihan. Ya, kata bos saya, itu tampak hebat. Saya akan membelinya jika saya puas setelah test drive, jawab Yolanda. Heather menghela napas dalam. Bos? Pria yang hanya mendapat 50 poin untuk penampilannya ini adalah seorang bos? Siapa yang akan percaya itu? Nah, apakah SIM Anda ada di tangan Anda? Saya akan mendaftar untuk Anda dan mengatur test drive nanti, Heather hanya bisa sopan dan berkata. Kemudian, Yolanda mengeluarkan resume-nya dan meminta Chuck untuk menunggu sebentar saat dia pergi untuk mendaftar. Chuck tidak punya masalah dengan itu, tetapi dia juga ingin mengujinya hanya untuk pengalaman. Jadi, Chuck mengikuti mereka dan mengeluarkan SIM-nya, tolong daftarkan saya juga. Saya juga ingin mengujinya. Setelah Heather mengambil SIM Chuck, dia bahkan lebih kecewa ketika melihat bahwa dia hanya mendapatkan SIM-nya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sayangnya, dia yakin mereka datang ke sini untuk latihan. Bab 339. Pada akhirnya, Heather hanya bisa setuju dan mendaftar untuk Chuck. Dia berharap mereka bisa datang untuk membeli mobil Lincoln ketika mereka mencapai usia 30-an. Meskipun peluangnya tipis atau bahkan hampir mustahil, dia memandang Chuck dan berpikir bahwa itu layak dicoba. Dia hanya bisa menerimanya karena mereka ingin mendapatkan udara segar. Biasanya, akan ada test driver dan rute test driving yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Seorang penjual tidak harus pergi, tetapi Heather menawarkan diri, jadi supervisornya setuju. Tunggu sebentar. Aku akan meminta test driver untuk datang, kata Heather. Chuck dan Yolanda menyimpan SIM mereka dan duduk menunggu. Heather, jarang sekali kamu melakukan test drive sendiri. Apa pasti mereka akan membeli? Seorang pramuniaga datang dan bertanya dengan iri. Tidak, mereka hanya mengeluarkannya untuk menghirup udara, jawab Heather sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dengan serius? Si pramuniaga menoleh dan berkata, kesempatan kecil, bukan? Tentu saja, tidak ada harapan. Tak satu pun dari mereka yang termasuk dalam target pasar Lincoln. Lihat pria itu, pakaiannya bahkan tidak bernilai total $200. Bagaimana dia bisa membeli navigator? Kata Heather. Itu benar. Pria itu benar-benar tidak terlihat kaya. Orang udik. Wanita itu tidak buruk, pramuniaga itu menganalisis. Wanita itu juga tidak mampu membelinya. Dia hanya menyebut pria itu sebagai bosnya, kata Heather padanya tanpa daya. Oh, PFFT. Apa dia mencoba pamer? Apa dia bahkan terlihat seperti bos? Pramuniaga tidak bisa menahan tawa seolah-olah itu adalah lelucon besar. Saya pikir wanita itu mengatakan itu dengan sengaja sehingga Anda tidak akan merasa seperti mereka sedang bermain-main dan akan membiarkan mereka melakukan test drive. Heather menghela napas, dia merasakan hal yang sama. Sayangnya, mengapa mereka memilih Lincoln untuk berlatih? Akan menjadi masalah besar jika mereka menabrakkan mobil secara tidak sengaja. Baiklah, mari kita berhenti bicara. Aku akan menganggapnya sebagai pergi keluar untuk mencari udara segar. Heather pergi ke kursi pengemudi. Si pramuniaga menahannya dan menambahkan, hati-hati. Mungkin orang-orang seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengemudi setelah mendapatkan SIM karena mereka pasti memiliki keterampilan mengemudi yang buruk. Saya tidak tahu apakah mereka dapat membedakan antara akselerator dan rem. Bagaimana jika mereka menabrak mobil? Mereka harus memberi kompensasi, jawab Heather segera. Sayangnya mereka tidak mampu, pramuniaga itu mengingatkannya. Kami akan memanggil polisi jika mereka tidak bisa membayar. Siapa yang meminta mereka datang dan mengolok-olok kami yang bekerja sebagai tenaga penjualan?
kata Heather dan kemudian mulai bersiap untuk test drive. Melihat Chuck dan Yolanda dari kejauhan, pramuniaga itu tersenyum dalam hatinya, buang-buang waktu. Baiklah, kalian boleh masuk ke mobil sekarang, Heather memberitahu keduanya saat dia telah membuat persiapan. Pengemudi tes sudah menyiapkan mobil di luar. Chuck dan Yolanda berdiri dan mengikutinya. Semua orang masuk ke dalam mobil. Chuck duduk di belakang sementara Yolanda mengemudi lebih dulu dengan Heather duduk di sebelahnya. Pengemudi uji mengemudikan mobil ke rute uji mengemudi. Chuck merasa mobil itu cukup bagus. Heather sedang duduk di kursi penumpang dan dia menghela nafas sambil berpikir, dasar udik. Apa dia belum pernah melihat mobil sebelumnya? Kalau begitu, buang-buang waktu. Segera, pengemudi uji mengendarai mobil ke rute uji mengemudi yang ditentukan dan mulai menjelaskan pro dan kontra dari mobil. Yolanda merasa puas. Dia menawarkan untuk menyetir, dan pengemudinya pasti setuju. Mereka berdua bertukar tempat duduk dan Yolanda mengemudi. Dia pikir itu bagus, nyaman, dan sistem kontrolnya juga bagus. Dia menyukai itu. Heather menghela napas lega ketika dia menemukan bahwa keterampilan mengemudi Yolanda baik-baik saja dan dapat dianggap sebagai tangan tua. Tapi, apa gunanya? Dia tidak akan membelinya. Tak lama setelah itu, Yolanda menyelesaikan tes mengemudi dan dia sangat puas. Ketika Chuck masuk ke dalam mobil, dia merasa bahwa mobil itu sangat luas dan dia lebih memperhatikan sistem pengendalian mobil. Dia belum pernah mengendarai mobil sebesar itu, jadi dia mencoba membiasakan diri dengannya. Heather menjadi tidak sabar dan bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Tolong tunggu sebentar, biarkan aku mengenalnya dulu, kata Chuck sambil tersenyum. Dia menginjak pedal gas dengan lembut dan mobil mulai bergerak sangat lambat, yang membuat Heather mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mengemudi setelah mendapatkan lisensinya? Apakah dia bahkan tidak berani menginjak pedal gas? Percepat sedikit, tekan pedal gas perlahan, kata Heather. Baik. Chuck mulai mempercepat. Dia merasa mobil itu sangat nyaman. Dia menginjak pedal dengan keras dan mengerem dengan cepat untuk menguji kekuatan real-time. Heather, yang duduk di belakang dengan sabuk pengaman terpasang, merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir, sial, bahkan ada seseorang yang bisa membuatnya pingsan di dalam mobil. Pelan-pelan, jangan mengemudi terlalu cepat. Heather mengingatkan, kecepatannya sudah mencapai 80 km per jam. Jangan khawatir, saya biasanya mengemudi dengan kecepatan ini, Chuck meyakinkannya dan mengemudi lebih cepat daripada saat dia mengendarai mobil sportnya. Tapi kecepatannya masih lebih lambat ketika dia mengendarai BMW-nya. Pria cenderung menikmati kegembiraan. Biasanya? Apakah kamu pernah mengendarai mobil sebelumnya? Mengapa kamu berpura-pura? Heather berpikir dalam hati dengan marah. Pelan, pelan. Hei, pelan. Mobil, ada mobil. Teriak Heather. Tiba-tiba, mobil itu menabrak mobil sport. Ledakan. Kedua mobil baru itu saling bertabrakan dan berhenti. Heather tercengang. Mobil itu berasap karena tabrakan itu terlalu serius. Untungnya, tidak ada yang terluka. Chuck bingung dengan airbag, tapi itu tidak parah. Yolanda membuka pintu dan keluar dengan tergesa-gesa. Chuck, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Chuck keluar dari trans, tapi dia merasa sedikit pusing. Pengemudi penguji dan Heather membuka pintu dan keluar dengan marah. Mereka berteriak, apakah kamu gila? Saya meminta Anda untuk memperlambat. Apakah Anda tuli? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Katakan apa yang harus saya lakukan. Heather sangat marah. Bagaimana dia bisa mengemudi seperti itu? Dia telah menyuruhnya untuk memperlambat. Sekarang setelah mobilnya jatuh, dia ingin melihat bagaimana Chuck akan memberi kompensasi. Chuck melirik Heather dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang membuatmu begitu cemas? Kenapa? Hei, mobilnya masih baru. Rusak karena kamu mengemudi terlalu cepat. Heather terprovokasi. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu dan tenang setelah menabrak mobil? Kurasa kamu salah. Mobil itu memang jatuh, tapi itu bukan salahku. Mobil itu menabrakku, tidakkah kamu melihatnya? Chuck tetap tenang. Meskipun dia baru saja mendapatkan SIM-nya belum lama ini, dia memiliki keterampilan mengemudi yang baik. Dia mengemudi dengan cara biasa dan itu adalah mobil sport yang tampaknya di luar kendali dan menabrak mereka. Mereka seharusnya menyalahkan pengemudi mobil sport sebagai gantinya. Heather menatap mobil itu dengan marah dan tercengang. Memang, itu kesalahan pengemudi mobil sport itu. Ada persimpangan di jalan. Mobil sport itu muncul entah dari mana dan tidak memberi jalan ke mobil di jalan utama. Itu memang tanggung jawab mereka. Tapi dia masih marah karena mereka hampir terluka barusan. Dia sangat marah ketika dia memarahi, jika kamu tidak melakukan test drive, bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Mengapa dia begitu sial? Setelah kecelakaan itu, dia yakin dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya. Chuck mengerutkan kening saat mendengarnya.
Hentikan. Mari kita periksa apakah mereka terluka, sela tes driver. Mobil sport itu hancur parah, dan kap mesinnya benar-benar kusut. Melihat sekilas, mereka menemukan bahwa itu adalah edisi terbaru dari Ferrari. Untungnya, itu salah mereka. Saat itu, pintu mobil sport terbuka dan dua pria dan wanita keluar. Pria itu tampak bingung karena dia linglung oleh airbag. Tak perlu dikatakan, orang itu adalah Aaron yang ingin membeli mobil. Ferrari menarik perhatiannya dan baik Frieda maupun Elena menyukainya, jadi mereka mengujinya. Lagi pula, dia telah belajar cara mengendarai mobil sport. Juga, keluarganya relatif bereputasi, itulah sebabnya dia mengubah rute tes mengemudi dari belakang toko ke jalan. Atasan memberikan persetujuan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi, dia akan dikenakan kompensasi penuh. Lagi pula, rute uji coba mobil sport selalu berada di belakang toko, tidak pernah di jalan. Secara alami, Aaron tidak memiliki masalah dengan persyaratannya. Dia telah mengemudi untuk beberapa waktu dan tidak pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. Dia ingin memamerkan keterampilan mengemudinya di depan Frieda, dan karenanya, dia setuju untuk menandatangani perjanjian. Frieda dan Elena sedang duduk di kursi belakang dan ketika dia ingin memamerkan keahliannya, dia lepas kendali dan menabrak mobil lain. Namun, dia berasal dari keluarga kaya sehingga dia berani. Setelah dia keluar, dia meraung, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu cara mengemudi?" Setelah dia mengutuk, dia tercengang ketika dia melihat lebih dekat ke pihak lain. "Kenapa Chuck ada di sini?" Aaron mengerti begitu dia melihat tes driver di mobilnya. Chuck ada di sana untuk membeli mobil dan juga melakukan tes mengemudi. Chuck tetap tenang dan diam. Dia melirik mobil sport itu dan tersenyum, menganggapnya menarik. "Apa kamu baik-baik saja?" Frieda merasa pusing saat dia berjalan menuju Aaron dengan Elena di sebelahnya. Mereka berdua terkejut karena kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Harun tidak mengatakan apa-apa. Ketika Elena melihat bahwa itu adalah Chuck, matanya melebar saat dia tersentak, "Ini kamu? Mengapa kamu punya mobil? Oh, kamu sedang test driving, bukan? Haha. Kamu menabrak mobil, mari kita lihat bagaimana Anda akan memberi kompensasi." Frieda mengerutkan kening dan merasa jengkel melihat Chuck lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia juga melakukan tes mengemudi? Apakah itu navigator Lincoln? Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Bisakah dia membeli mobil yang begitu mahal? Dia sedang freeloading, bukan?